mengenai barisan dan deret aritmatika yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari loh, terutama di gambar ini nih. Ada apa sih sebetulnya dengan Gojek dan ada apa sih sebetulnya dengan kue-kue ini? Pasti penasaran kan akan mengikuti pembahasan mengenai baris dan deret aritmatika ini. Namun sebelum kalian melihat pembahasan ini, jangan lupa ya video ini di like, comment, and subscribe agar ibu semakin semangat untuk membuat pembahasan matematika lainnya. Oke, langsung saja. Untuk kompetensi dasar yang akan kalian capai pada pembahasan kali ini, yaitu di kompetensi dasar 3.5, menganalisis baris dan deret aritmatika, dan 4.5, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan baris dan deret aritmatika. Jadi ada dua tujuan nih untuk materi kali ini. Pertama, kalian itu harus bisa menganalisis baris aritmatika dan harus bisa menganalisis deret aritmatika. Oke, langsung saja ke pembahasan. Misalnya, di sini ada sebuah permasalahan yaitu tarif GoBox untuk 5 km pertama sebesar 25.000. Untuk 5 km kedua 55.000 dan untuk 5 km ketiga yaitu 85.000. Begitu seterusnya selalu bertambah 30.000 pada setiap penambahan 5 km. Jika Surya ingin mengantar barang ke rumah nenek yang berjarak 100 km, berapa tarif yang harus dibayarkan oleh Surya? Oke, tentunya masalah ini tuh sangat lekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya, mau itu pengantaran oleh Gojek, GoBox, Gokar, atau jasa transportasi lainnya. Kalau gitu, mari sama-sama kita pecahkan masalah ini. Nah, perhatikan, karena di sini rumah neneknya Surya itu berjarak 100 km, sedangkan di sini pertambahan harganya, biayanya itu setiap 5 km. Untuk itu kita harus membagi dulu sebetulnya 100 km itu ada berapa kalinya sih 5 km dengan cara menentukan N-nya, yaitu 100 dibagi dengan 5, yaitu ada 20. Artinya 20 kali 5 km. Seperti itu ya. Selanjutnya kita list dulu nih. Yang pertama itu biayanya 25 km, lalu naik dia itu menjadi 55 km di 5 km kedua kan. 55.000 di 5 km kedua. Oke, selanjutnya jadi 85.000. Ada kata-kata begitu seterusnya selalu bertambah 30.000. Kalau kita tambahkan lagi nih, satu lagi, berarti dari 85.000 ini kita tambahkan lagi 30.000, ya kan? Nah, di sini dapat 115.000. Ini baru 5 km pertama, kedua, ketiga, keempat. Sedangkan di sini mintanya itu sampai ke 20. Nah, apa kita harus mengurutkan gitu satu-satu sampai ketemu 20 gitu? Sebetulnya bisa aja, tapi itu akan wasting time atau memakan banyak waktu. Sedangkan perhatikan di sini. Di sini 55.000 itu didapat dari 25.000 ditambah dengan 30.000 karena udah di 5 km yang kedua ya. Lalu 85.000 ini hasil dari yang ini kita tambah 30.000 lagi gitu kan. Atau di sini jadi 25.000 itu patokannya dan di sini jadi 30.000-nya dikalikan 2 karena dari sini awalnya 55.000 ditambah 30.000 lagi. Ini dikalikan 2. Ini kan kita tambah 30.000 lagi, berarti 30.000-nya dikalikan 3. Berarti kalau misalnya ini jadi patokannya, jadi U1 suku pertama, U1 atau jadi A-nya, ini suku pertama, berarti ini jadi U2. Ini jadi U3, perhatikan nih, U3 di sini 2 dikali 30.000, lalu U4 itu 3 dikali 30.000, ini U4. Lalu ini 3 dikali 30.000. Nah, U20-nya berapa? Atau yang biaya untuk jarak 100 km, karena ini 20 kali 5. Gitu. Tanpa kita harus cari satu-satu, ternyata kita lihat di sini.
Kalau misalnya ini U3, ini jadi 2 kali 30.000. U2 ini sebetulnya 1 kali 30.000, karena ini patokannya. U4 itu jadi 3 kali 30.000. 4 jadi 3, 3 jadi 2, 2 jadi 1, berarti 20 jadi, oke, 19 ya. 20 itu jadi 19, jadi berkurang 1 dia tuh nilainya. Sedangkan di sini patokannya tetap ada 25.000 ditambah 19 kali 30.000. Dapat 25.000 ditambah 19 kali 30.000, 570.000. Oke. Jadi dapatlah hasilnya 595.000. Nah, di sini, oke, ini nolnya kelebihan 1 ya. Nah, di sini berarti bisa kita simpulkan kalau kita mau cari suku ke-20-nya itu kan jadi ini suku pertamanya A-nya ditambah suku yang ditanya itu dikurang 1. Itu kan baru dikali sama 30.000, ini lompatannya atau perbedaannya atau bedanya. Kita anggap. Berarti rumusnya itu untuk menentukan berapapun itu sukunya kita anggap sebagai N, UN. Rumusnya itu A ditambah N kurang 1B. A itu merupakan suku pertama, lalu B itu merupakan beda atau lompatannya. N itu yang ditanyanya. Gitu ya, jadi simple ya, tinggal dikurangi 1 aja. Nah, untuk masalah yang kedua, oke, ini disebut sebagai barisan aritmatika. Jadi, U itu dia menyatakan barisan aritmatika. Suku keberapanya, gitu ya. Permasalahan yang kedua, dia membuka sebuah toko kue. Ada berbagai jenis kue yang dijual. Salah satunya adalah odading. Enak nih odading. Pada hari pertama nih membuat 20 odading. Hari kedua membuat 25 odading. Dan hari ketiga membuat 30 odading. Dia mentargetkan penjualan odading selalu bertambah 5 buah setiap hari. Nah, kalau keuntungan odading itu 1.000 per buah. Ini keuntungannya nih. Berapa sih keuntungan yang Nia peroleh dari menjual odading selama 3 hari dan selama seminggu? Seminggu itu 7 hari ya. Oke, kalau yang ditanya keuntungan yang diperoleh selama 3 hari, berarti artinya hari pertama, hari kedua, hari ketiga kita jumlahkan gitu ya. Ini masih simpel. Nah, ini hari pertama, ini hari kedua, ini hari ketiga kita jumlahkan. Kalau ini sih kita jumlahkan juga masih ketemu ya, gampang ya. 20.000 ditambah 25.000 ditambah 30.000, ini masih ketemu, masih 75.000, jadi masih gampang. Tapi kalau misalnya ditanya selama seminggu, hari yang ketujuh gitu, total selama 7 hari. Kalau hari yang ketujuh pakai rumus yang tadi, berarti kan patokannya 20.000 ya, ditambah 7 kurang 1, berarti 6 dikali, berapa nih tadi bedanya? 6 dikali 5.000 gitu. Oke, di sini dapat di hari ketujuhnya itu 50.000 hari ketujuhnya. Tapi karena di sini mintanya keuntungan selama seminggu, berarti kita harus cari dong kalau gitu. Hari keempat, hari kelima, hari keenam sampai hari ketujuh. Habis itu kita jumlahkan gitu ya. Itu repot ya kayaknya ya, itu selama seminggu. Kalau yang ditanya selama sebulan, berarti kita harus urutkan sampai 30 hari, terus kita jumlahkan. Nah, nggak seperti itu. Jadi untuk menentukan berapa sih sebetulnya keuntungan selama seminggu ini, kita jumlahin gitu. Ternyata nggak harus seperti itu, tapi kita cari asal mula rumusnya dulu deh. Misalnya di sini karena ini jumlah, ini pakainya S. S itu menandakan jumlah. S3 itu jumlah 3 suku pertamanya. Kalau tadi kan U itu sukunya, S itu jumlah. Oke. Di sini S3 artinya kita jumlahkan yang 20.000 tambah 25.000 tambah 30.000, 3 suku pertamanya. Dan di sini S3 lagi kita misalkan ini bisa kita balik ya, sama aja ya. 30.000 tambah 25.000 tambah 20.000. Nah, kalau kita jumlahkan ternyata S3-nya jadi 2 kali S3, lalu jumlahnya itu semuanya ini 50.000 tambah 50.000 tambah 50.000. Ternyata, nah S3-nya 2 kali S3 ini ada 3 kali 50.000 gitu kan. 50.000 sendiri dapat dari suku pertamanya, 20.000 dengan suku ketiganya. Ini kan suku pertama, kedua, ketiga, 30.000. Sehingga didapat S3 itu, nah 3/2.
Oke, ini sama-sama dibagi 2 ya. Jadi 3/2 dikali A tambah U3. Kesimpulannya, kalau yang ditanya jumlah 3 suku pertama, berarti di sini berubah jadi 3. Ini S3 sama dengan 3/2-nya itu udah patokan. A itu suku pertamanya ditambah U3, karena yang ditanya jumlah 3 suku pertama. Atau kesimpulannya, berapapun yang ditanyakan, kalau yang ditanya jumlah suku ke N, jadi N-nya bisa diganti ya. Ini rumusnya adalah N/2 dikali A ditambah UN. Jadi kalau di sini suku ketiga, berarti di sininya 3/2 dikali A tambah U3. Atau ini gampang banget untuk menghafalnya, kamu hafal aja SN sama dengan N/2 dikali Atun. Ya, untuk mempermudah. Jadi ini rumusnya N/2 dikali Atun. Atau ada alternatif kedua. Nah, karena rumus UN itu A ditambah N kurang 1 kali B, ini jadi A tambah A, dia bisa kita ringkas menjadi SN sama dengan N/2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Atau kita singkat jadi N/2 kali Zanib. Oke, ini kalau misalnya kalian nggak mau mencari suku terakhirnya, jadi langsung dimasukkan aja suku pertamanya dengan bedanya lompatannya tadi. Nah, ini semua adalah rumus untuk menentukan deret aritmatika. Bedanya kalau barisan itu sukunya, kalau deret itu jumlah sukunya. Gitu. Jadi kita nggak perlu ya nyari mengurutkan dulu dari awal sampai ke pertanyaannya terus dijumlahkan, karena sudah ada rumusnya. Kalau gitu kita bisa pecahkan masalah ini. Keuntungan yang diperoleh ini ya selama seminggu, berarti ini jadi S7. Oke, dapatlah S7. Kita pakai rumus Atun, N/2 dikali Atun, A tambah UN. Berarti di sini N-nya itu 7/2 dikali A-nya itu 20.000, ya kan? Karena 20 odading ya, keuntungannya 1.000. Ditambah U ke-7-nya itu 50.000. Suku ke-7-nya, di hari ke-7-nya itu keuntungannya 50.000. Pakai rumus yang sebelumnya, A tambah N kurang 1. 7 kurang 1 kali B-nya 5.000. Oke, setelah didapat ternyata 7/2 dikali 70.000. Dapatlah keuntungan selama 1 minggu itu 245.000. Wow, besar ya. Ternyata ini cuma jualan odading loh, belum jualan yang lain. Jadi boleh juga nih kita tiru ya untuk berjualan ya. Oke, itu tadi rumus mengenai barisan dan deret aritmatika. Jadi bedakan barisan itu sukunya, kalau deret itu jumlah sukunya. Simbolnya juga beda. Barisan itu U, sedangkan deret itu S. Nah, ada tugas untuk kalian. Yang pertama itu, dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 14 buah, baris kedua 16 buah, baris ketiga 18 buah, dan seterusnya selalu bertambah 2. Banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah, kalau ditanya baris ke-20, ini otomatis jadi yang ditanya sukunya. Berarti ini barisan yang ditanya ya, sukunya. Berarti ini kamu harus mencari U20. Sedangkan tugas yang kedua, seorang pegawai menerima gaji bulan pertama 3 juta. Setiap bulan gaji tersebut naik 50.000. Jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama setahun. Nah, kalau udah kata-kata jumlah, udah ada kata-kata jumlah pokoknya. Artinya kan kamu harus cari dari bulan pertama sampai bulan, karena ini setahun ya, bulan ke-12 gitu. Nah, di sini harus kamu jumlahkan. Nah, tapi nggak perlu kamu cari satu-satu terus kamu jumlahkan, karena kita sudah tahu rumus deret. Deret itu jumlah sampai ke 12. Pakai rumus yang S, karena ini setahun berarti cari S12-nya. Oke, itu tadi pembahasan mengenai baris dan deret aritmatika. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.